Halo Nawa Kreatif, jumpa kembali di Modcast. Hari ini saya sudah bersama Mbak Dian Sudiono. Iya, benar ya? Betul. Dian Sudiono. Beliau ini adalah seorang psikolog. Ya. Boleh diceritakan dulu Mbak, kesehariannya sebagai seorang psikolog ini bertugasnya di mana? Kemudian juga apakah ada klinik atau seperti apa? Monggo. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Dian Sudiono Putri. Saya seorang psikolog di Kota Malang. Saat ini saya membuka layanan psikologi secara personal di Biro Psikologi Lentera di Jalan Bendungan Sampaian Baru nomor C5 di daerah Sigura-gura. Selain itu saya juga sekarang bekerja sama dengan beberapa pihak. Yang pertama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kebetulan saya bekerja samanya dengan UPT-nya, unit pelayanan teknisnya, terkait penanganan dan asesmen terhadap korban-korban kekerasan, baik perempuan maupun anak. Kemudian yang kedua, saya juga sekarang bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, terutama untuk korban-korban yang mungkin berdomisili di area Malang dan sekitarnya. Gitu. Ya, saya juga lihat beberapa story-nya Mbak Dian, kayaknya belakangan lagi banyak kasus nih kayaknya Mbak, yang sedang Mas. ditangani. Iya, akhir tahun biasanya agak numpuk sih kasusnya. Akhir tahun agak numpuknya. Ini mostly atau kebanyakan sekarang kasusnya apa Mbak yang sedang ditangani? Kalau dari dinas memang kebanyakan tentang kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual. Ya, ya. Itu kekerasan seksual boleh di-spill nggak mungkin kayak kasusnya itu seperti apa gitu Mbak? Jadi kalau kita ngomongin kekerasan seksual cukup luas ya sebenarnya cakupannya. Jadi mulai dari persetubuhan gitu ya, yang notabene adalah pemerkosaan, kemudian pelecehan itu juga termasuk kekerasan seksual ya, dan juga atau seperti kayak sesama laki-laki itu apa namanya istilahnya sodomi. Oke. Gitu. Itu di area Malang gitu Mbak? Di area Malang, Kabupaten Malang lebih tepatnya. Kabupaten Malang lebih tepatnya. Gitu. Ya. Wah ini saya agak sama satu lagi terkait ini sosok profesional yang melakukan tindak pelecehan kepada pasien atau klien. Itu juga ada. Nah, yang lagi marak 1 tahun terakhir ya. Iya. Ada yang sebagai dosen kalau nggak salah juga ya. Ada juga yang sebagai tenaga medis. Tenaga medis juga ada. Iya. Nah, ini saya bertanya kemana dulu ya? Kayaknya satu-satu deh kita bedah ya kayaknya ya, satu-satu. Kalau misalnya gini, kalau ada yang bilang kan gini, kayak misalnya orang melakukan sebuah tindakan kejahatan seksual misalnya gitu ya. Itu kan salah satunya untuk menunjukkan dominansinya gitu Mbak. Betul. Kayak misalnya dia punya jabatan atau punya power gitu kan. Akhirnya kayak orang tadi yang dia lecehkan itu kayak anggapannya posisinya di bawah dia gitu. Iya. Itu bener atau enggak, terus kenapa bisa terjadi gitu Mbak? Oke, jadi memang bentuk tindakan pelecehan kekerasan sebenarnya, bukan pelecehan, tapi kekerasan, di mana pelecehan itu adalah salah satu tindakan di bawah naungan kekerasan, tindak kekerasan. Itu kalau dalam peranan psikologi Mas, itu disebabkan karena adanya power and control. Power and control, oke. Ya, jadi kalau antara pelaku itu punya power yang lebih atau kontrol yang besar terhadap korban. Makanya rata-rata korban adalah sosok-sosok yang lemah seperti anak-anak atau seperti perempuan yang notabene pelakunya adalah laki-laki yang memang secara secara garis besar tuh nggak bisa di-compare apple to apple. Kekuatannya itu udah beda, dominasi beda, yaitu tadi bisa jadi karena pelaku itu punya jabatan, punya uang yang lebih banyak, punya kekuasaan, termasuk punya kekuatan fisik yang lebih besar, gitu. Makanya mereka bisa melakukan controlling, gitu ya, dengan power yang mereka miliki terhadap korban. Tapi problem dari rumah bisa nggak membuat orang jadi kayak gitu? Maksudnya kayak misalnya di rumah itu pasangannya atau keluarganya itu kayak nggak membiarkan dia itu berkembang atau punya suara anggapannya di rumah gitu ya. Akhirnya dia mencari validasi di luar dengan cara tadi kekerasan seksual tadi. Sangat bisa, tapi bukan validasi. Jadi bukan misalnya seorang anak ini di rumah kebanyakan diatur oleh orang tuanya, didominasi. Dia nggak terbiasa untuk bersuara gitu ya ibaratnya atau menyampaikan apa yang dia rasakan, nggak pernah didengar. Akhirnya karena dia terbiasa dengan pola hidup yang seperti itu, gitu. Maka ketika di luar dia ketemu sosok-sosok yang seperti orang tuanya, yang notabene punya dominasi yang besar, terus bisa mengendalikan sikap dan dirinya dia karena dia sebagai anak itu juga nggak punya ketegasan gitu dalam pengambilan sikap, maka akan sangat mudah untuk berada dalam lingkaran yang sama, gitu. Tapi maksudnya ketika dia di luar itu balik ke jadi korban, ataukah dia yang menjadi kayak, wah saya di rumah nih nggak punya ruang nih, mumpung saya di luar, saya punya power, saya yang jadi megang kendali sekarang.
kedua-duanya sangat mungkin terjadi Mas gitu. Jadi kalau untuk kasus yang tadi yang pertama Mas Willy bilang bahwa di luar mungkin dia bisa jadi pelaku. Nah kemungkinan ini mungkin akan jauh lebih besar di ranah bullying mungkin ya kalau di sekolah gitu. Jadi misalnya di rumah dia banyak dimarahin orang tuanya gitu, sering dimarahin, sering dipukul, mungkin sampai ada tindak kekerasan yang lain gitu, sampai akhirnya ketika dia berada di sekolah ada temennya dia mungkin yang notabene lebih banyak diem, terus nggak punya power, pemalu, udah itu jadi sasaran buat dia untuk dia melakukan tindak bullying. Dijadikan objeknya gitu. Karena memang biasanya bullying itu bermula dari pelaku bullying adalah korban, korban bullying di tempat yang lain gitu. Saya sepakat tuh, kayak misalnya dia jadi korban dulu, akhirnya kayak memerlukan kayak aku nih sebenarnya nggak lemah. Iya, betul. Terus juga kalau lihat dari ceritanya Mbak Dian juga beberapa saya kan ngikutin tuh di Instagram, di apa namanya story gitu. Iya. Itu juga ada beberapa kasus kekerasan ya, Mas, kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga. Iya, betul Mas. Itu memang terjadi karena mungkin keluarga itu cukup kenal ya korban itu seperti apa. Karena jarang sekali ada orang yang asal tembak ibaratnya cari korban itu. Pasti kebanyakan korban adalah orang yang sudah dikenal oleh pelaku. Kenapa? Karena dengan mengenal korban, pelaku merasa bahwa dia bisa mengendalikan korban dengan caranya dia sendiri. Jadi misalnya pelaku adalah Pak D-nya korban, ada yang seperti itu, ada yang memang ayah kandung, ada yang ayah tiri, ada mungkin pihak keluarga yang lain gitu ya, pokoknya masih berhubungan di sekitarnya gitu, mau di keluarga maupun di luar keluarga, tapi masih kenal gitu. Nah selain itu juga akhirnya tadi pengendalian dari power and control itu tadi yang kemudian dijadikan pelaku gitu, supaya si korban ini menjadi korban gitu. Jadi misalnya diiming-imingi sejumlah uang setelah misalnya menjadi target sasaran dari pemenuhan nafsu seksualnya gitu. Ini lo dikasih uang, terus nanti dibilangin jangan bilang siapa-siapa ya gitu. Nah, akhirnya ada ketakutan kan di dalam diri korban, dan korban merasa dia dapat keuntungan gitu, meskipun itu cuman sekedar berapa puluh ribu doang yang didapat gitu. Nah, apakah juga ini nih, kalau misalnya beberapa cerita teman juga kan kayak yang nggak masuk akal tuh, kayak misalnya kalau kita melihatnya dari perspektif kita gitu kan, kayak kita dengan anggota keluarga kayak misalnya kok bisa-bisanya sampai punya nafsu anggapannya gitu. Iya. Misalnya kita dan keluarga kan adanya malah kayak mungkin sayang sebagai keluarga, atau juga sebel malah kan adanya kan. Iya, betul. Megel banget gitu, megel gini kan. Malah kayak kelahi, mungkin paling kelahi gitu kan. Ini kok sampai dia bisa muncul nafsu seperti itu. Itu apakah memang sebelumnya sudah punya bibit kelainan, ataukah memang ada apa ya trigger tertentu yang bisa memungkinkan orang itu berubah ke arah sana gitu? Dari kasusnya Mbak Dian. Oke, kalau dari kasus saya memang pertama biasanya pelaku tuh punya tendensi tindak agresivitas yang besar. Tendensi agresivitas besar. Iya. Dimana tendensi agresivitas itu merupakan dorongan alamiah, dorongan hewani manusia. Nah, dorongan hewani di manusia itu kan sebenarnya nggak cuma agresivitas ya. Salah satunya juga adalah nafsu seksual atau hasrat seksual. Dimana ketika memang manusia ini dari kecil tidak terbiasa untuk mengendalikan itu dengan baik. Saya bilang mengendalikan itu bukan berarti ditahan terus ya, tapi bisa dikelola dengan baik gitu. Itu akan berdampak terhadap tindakan yang seperti ini gitu. Jadi ada beberapa kasus yang memang saya tanya sosok pelaku ini kayak gimana sih, karena memang itu tadi pelaku adalah lingkungan terdekat korban ya. Jadi ada yang ketika saya tanya, iya memang kalau di rumah sukanya marah, iya memang orangnya kasar gitu. Tapi ada juga Mas yang orang terdekatnya tuh bilang, ini kok tiang saya gitu, itu orang baik gitu. Karena memang beliau adalah misalnya tokoh terkenal di salah satu daerah gitu. Jadi kayak banyak juga ketidakpercayaan dari warga sekitar, kok bisa ya orang ini tuh jadi pelaku gitu. Tapi balik lagi, kayak saya nggak bisa bilang bahwa nilai spiritualitas means rutinnya seseorang untuk melakukan sholat gitu ya misalnya, itu berbanding lurus dengan bagaimana dia mengelola hasrat dalam dirinya gitu, yang mana itu bisa bentuk agresivitas, hasrat seksualitas, itu tidak berbanding lurus menurut saya. Terus kemudian ada, kalau nggak salah saya pernah baca nih, kebanyakan nonton video porno. Iya. Itu jadi salah satu juga pemicu, karena kan ada yang bilang kalau misalnya terlalu banyak nonton itu kan
mengganggu otak bagian apa? Depan, frontal cortex. Iya. Makanya dia itu memilah antara sesuatu yang sebetulnya itu baik, buruk atau logis. Iya, Ini betul. wajar nggak wajar. Betul. Itu pengaruh juga. Sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya konten-konten yang berbau pornografi itu bagi perkembangan otak itu sangat fatal. Jadi kalau dibandingkan bahkan dengan konteks narkoba, penggunaan narkoba atau misalnya game online, itu jauh lebih parah konteks pornografi, Mas, untuk perkembangan otak. Kayak saya nggak bisa bilang gimana parahnya Mbak gitu ya. Kadang kan kalau misalnya kita berinteraksi sama orang, kadang connect nggak connect gitu ya. Yeah. Bisa dipahami ya. Nah, itu jadi memang tadi Mas Willy bilang tuh benar. Jadi di bagian depan otak ini ada namanya bagian prefrontal cortex, di mana bagian itu tuh matangnya paling akhir. Di usia 20 tuh baru matang. Nah, kebayang nggak kalau anak-anak yang usia 13, 14 tahun atau mungkin 17 tahun tuh terbiasa nonton video porno. Mereka tuh memberi stimulus negatif sendiri untuk bagian otak mereka. Sehingga neuron yang harusnya terhubung itu jadi pecah gitu. Bahkan yang udah terhubung tuh bisa lepas gitu. Menurut teorinya begitu. Jadi ya akhirnya yang harusnya memang dioptimalkan untuk kebutuhan kemampuan kognitif yang berkembang ini jadi menurun. Itu tadi nawar berarti jangan nonton video porno. Betul. Karena itu mengganggu, apalagi kalau masih usia muda gitu ya. Betul Mas. Masih perlu masa untuk perkembangan Iya. frontalnya tadi. Iya, apalagi kalau di usia muda. Iya. Apalagi apa tadi Mbak? Apalagi kalau masih di usia muda, bukan berarti yang tua udah halal ya untuk nonton ya, juga enggak ya. Karena pasti ada impact yang lainnya juga gitu, bisa malah terkait dengan adiksi gitu kan jatuhnya, karena jadi teradiksi. Dan kalau kayak itu tadi video porno tuh terus gimana pengobatannya, cuman nggak nonton doang, nggak bisa. Sekarang udah ada bangsalnya sendiri loh di rumah sakit jiwa. Ada bangsa gitu. Ada. Pernah tanganin juga? Nggak pernah sih kalau sampai ke sana, cuman memang biasanya untuk kasus-kasus yang seperti itu saya sarankan untuk berkonsultasi ke psikiater. Itu berarti adiksi ya jatuh-jatuhnya? Iya, jatuhnya ke adiksi. Kecanduan. Waduh. Nah, kalau dari kasus yang Mbak Dian tangani sampai sekarang, tadi kan ada yang bilang kayak pelaku ini nggak bisa kita bilang juga kayak kesehariannya itu menunjukkan dia punya potensi untuk melakukan Iya, betul. Ada yang dia kesehariannya baik tapi bisa kayak gitu. Betul. Yang emang dia marah-marah tapi juga kayak gitu. Iya. Apa ya? Salah satu mungkin ciri ya mungkin yang pasti ada kesamaan dong dari semua pelaku itu, yang satu mungkin kesamaan yang misalnya kita sebagai orang tua atau juga keluarga dekat yang harus kita waspadai kalau di sekitar kita itu ada yang menunjukkan ciri-ciri tersebut tuh apa itu? Yang pertama adalah keberanian pelaku untuk mendekati korban. Jadi biasanya jarang sih Mas ada pelaku yang satu kali coba langsung langsung melakukan tindak kekerasan tuh yang parah gitu. Jadi biasanya pelaku tuh misalnya kalaupun ujung-ujungnya tindak kekerasan seksualnya adalah persetubuhan, yang saya tanya kepada korban tuh udah berapa lama gitu kan, terus dulu-dulu tuh ngapain aja gitu, misalnya baru laporan tuh sekarang, terus pas ditanya ternyata udah 3 tahun terakhir dilakukan tindak kekerasan itu atau pelecehan itu. Terus biasanya dulu tuh cuma pegang-pegang aja gitu loh, jadi berlangsung selama beberapa tahun baru ada persetubuhan. Berarti dari gitu. Ini ya, berarti kita nggak boleh lagi normalisasi kayak misalnya Pak Ade. Iya, pegang paha ponakannya boleh gitu, nggak boleh ya. Pangku-pangku ini sama Iya, Pak Ade. Karena sebenarnya korban itu juga merasa kok. Jadi kayak misalnya dipangku, tapi nanti jarinya ke arah ini gitu loh. Iya, karena memang beda kan harusnya kan kalau misalnya Iya, posisinya sebagai orang yang sayang sebagai keluarga dengan betul. membawa nafsu itu kan beda. Betul, pasti korban itu kerasa kan ketidaknyamanan. Cuman yang paling menjadikan ya Mas di antara semua kasus itu adalah ada korban yang memang dilecehkan ibaratnya atau disetubuhi itu sudah dari kecil. Jadi dari dia usia 4 tahun, di mana dia nggak tahu tuh tindakan itu tuh apa sih tujuannya. Terus habis itu kenapa kok begini? Sampai akhirnya di usia dewasa atau menginjak remaja, dia baru tahu bahwa itu adalah pelecehan atau tindak kekerasan yang memang ranahnya seksualitas. Dari mana dia taunya? Ya karena dia baru dapat pelajaran reproduksi gitu loh. Pas kecil juga nggak diajari soal Juga ya, betul. Jadi kayak soal edukasi seksual juga terbatas gitu ya. Bahkan sekarang edukasi seksual tuh udah mulai diubah. Kalau dulu tuh misalnya kayak anak-anak kalau ada yang pegang pipi, misalnya bagian dada, bagian pantat sama bagian alat kelamin, itu yang boleh cuman orang tua sama dokter gitu. Nah sekarang
bahkan pelakunya orang tua dan dokter gitu ya. Jadi udah mulai ada adjustment nih gitu, bahwa ketika memang si anak ini merasa nggak nyaman, mereka boleh menolak gitu. Kenapa korban takut speak up? Satu, karena tidak ada bukti biasanya. Yang kedua, karena memang tidak punya power untuk didengar. Jadi dia tahu kalau dia ngomong tuh orang mungkin nggak akan percaya sama dia. Tiga, mungkin ada hal-hal baik yang akan diambil dari dia. Jadi misalnya, korban tuh ancamannya macam-macam, Mas. Ada yang diancam pelaku kayak, kalau kamu ngomong nanti keluargamu aku bunuh. Ada yang gitu. Sampai kayak gitu. Ada satu konteks juga yang korban itu adalah kayak apa ya? Saya nggak bilang orang pintar lah. Let's say dia orang pintar, dia bilang ke korban bahwa apa sih waktu itu dia bilang kesembuhan ibumu tuh ada pada kamu. Jadi kalau kamu nggak ngikutin apa kata saya, ibumu yang jadi taruhannya, yang gitu-gitu. Berarti kalau ditarik panjang ya, maksudnya kayak apa namanya? Pendidikan juga pengaruh ya, pendidikan berpengaruh, betul. Sosial budaya, karena memang waktu itu saya tanya, loh kenapa kok berobatnya ke orang ini, kok nggak secara medis? Karena di daerah situ tuh terkenal santet gitu-gitulah pokoknya. Makanya harus sosok-sosok tertentu yang mengobati dan menyelesaikan isu-isu santet ini. Wah, berarti. Kalau yang dari kasus ditangani, yang pelakunya orang tua sendiri ada nggak? Ada. Orang tua kandung. Orang tua kandung. Ada. Sampai nanya nggak kayak, kenapa kok ngelakuin itu? Kebetulan tanganan saya di korban, bukan di pelaku. Iya, jadi kalau pelaku emang urusannya yang kepolisian ya. Iya, jelas. Gitu. Maksudnya korbannya mungkin apa namanya? Kenapa sampai membiarkan mungkin ya? Atau memberikan kesempatan itu seperti apa? Karena bermula dari ketidaktahuan. Jadi dianggap bahwa itu adalah sebuah tindakan yang wajar dari ayah kepada anak perempuannya. Gitu. Balik lagi tadi. Bahkan banyak pelaku sih sebenarnya yang kayak memperlakukan korban dengan sentuhan-sentuhan yang bikin korban tidak nyaman dengan dalih, bapak ini kangen sama anak bapak di rumah, kamu ini sudah bapak anggap sebagai anak sendiri gitu-gitu. Jadi akhirnya stimulus itu yang dimasukkan ke dalam diri korban bahwa dia tuh anaknya, dan ketika pelaku ini minta apapun harus diturutin karena ini bapakku gitu. Berarti itu memang dari bapaknya ya? Iya. Kalau dari sisi korbannya Mbak, kan juga kalau misalnya kita lihat kasus kekerasan seksual di Australia, biasanya kan kebanyakan orang tuh fokusnya kayak pelakunya diadili, pelakunya diberikan hukuman seberat-beratnya. Tapi kalau dari sisi korbannya gitu Mbak, itu kan trauma healingnya kan pasti. Iya betul. Sebenarnya kalau kita ngomongin trauma, yang saya lihat memang tidak semua korban akan mengalami trauma ya. Tapi juga bukan berarti dia akan happy-happy aja gitu. Bukan dalam kondisi yang baik-baik aja juga enggak pasti. Karena kan ada kondisi kejadian yang sangat berkesan gitu lah ibaratnya dalam diri dia gitu. Di fase-fase kehidupan tertentu. Nah seringkali ini juga yang bikin saya agak sedikit miris ya Mas ya. Masyarakat itu fokusnya cuman kepada pelaku. Jadi kayak ayo segera penjarakan pelaku, kasih dia hukuman terberat gitu. Tanpa menyadari bahwa korban ini juga butuh untuk pulih. Nah ya kalau korbannya dewasa atau remaja yang notabene mungkin dia udah punya lingkungan sosial yang besar. Terus juga dia udah punya teman, dia tahu bagaimana dia harus memperbaiki kondisi dia. Misalnya anak remaja sekarang kalau nggak ada teman curhatnya ke ChatGPT misalnya gitu ya. Atau siapapun itulah yang dia bisa mungkin nyampah lah di sosmed gitu ya. Tapi apa kabar kalau anak-anak yang mungkin dia tinggalnya juga tidak di perkotaan gitu. Jadi kayak seringkali untuk orang-orang yang pelakunya adalah warga sekitar atau orang terdekat itu tadi, warga ini kan tahu ya, orang desa, perangkat desa itu kan tahu siapa pelaku, korbannya siapa. Dan akhirnya mereka sendiri yang resah dan bingung gitu, bikin panik di kawasan itu gitu. Jadi ini yang bikin anak akhirnya tuh menciut atau ngurung diri di kamar, membatasi interaksi sosial karena ketika dia mau keluar dia takut, dia seringkali dapat respon yang buruk dari lingkungan sekitar. Ada yang dibilang oh encana iki gitu-gitu. Ada juga
ada juga yang terlalu mungkin menyikapi dengan berlebihan sampai bikin anak itu nggak nyaman. Nah, kadang orang itu kan nggak berfokus pada pemulihan si anak ini ya, atau si korban. Fokusnya kepada pelakunya aja, pokoknya segera ditangkap, segera dihukum, biar nanti nggak ada korban lagi gitu. Padahal bisa aja di situ banyak calon-calon pelaku yang lain gitu loh. Kalau sejauh ini gitu Mbak, apa ya impact atau juga efek terbesar yang terjadi di korban pasca kekerasan seksual yang sudah sudah terekspos gitu. Oke. Itu apa Mbak? Impact. Satu yang jelas kadang dia sedikit takut ketika kasus yang serupa dibahas. Kayak entah bertanya seputar kasus dia atau dia baca berita tentang kasus-kasus yang serupa, itu juga bisa. Terus ini baru terjadi mungkin sekitar 1 bulan terakhir Mas. Jadi ada efek baru yang saya temukan dari korban yang notabene normal ya secara kognitif dan usia dewasa. Mereka takut kalau pelaku itu punya dendam. Takut kalau pelaku punya dendam Sama mereka, sehingga nanti ketika pelaku bebas, mereka dibunuh. Ini ya, jadi kayak punya apa? Paranoid. Iya, jadi kayak kalau ditanya kasusnya sekarang mungkin udah nggak apa-apa, tapi gimana nanti nggak tahu. Nanti kalau misalnya dia dihukum terus misalnya 7 tahun gitu, Kak. Terus nanti kalau udah bebas, aku dicari, aku dibunuh, keluargaku diapa-apain gimana gitu. Jadi mikirnya udah panjang. Wow, berarti ini ya apa namanya? Kebanyakan dari yang Mbak Dian tangani memang impactnya setelah itu terekspos dan semua orang tahu sudah kasusnya sudah diadili. Iya, gitu. betul. Itu emang dampaknya di psikologisnya gitu ya? Iya, psikologis korban itu memang harus sangat dipulihkan ya. Gitu ya. Ya, terus yang apa orang yang parno tadi, Mbak Dian kasih penjelasan apa? Satu, yang pertama aku biasanya memberi saran untuk fokus kepada hal yang sekarang bisa dilakukan itu apa. Jadi kayak lebih penting mana mikirin pelaku daripada mikirin kuliah kamu, mikirin kondisi kamu sekarang di rumah, mikirin bagaimana hidup kamu berlanjut. Terus yang kedua, yang penting itu adalah berusaha untuk melindungi diri. Jadi bukan untuk menghadapi ketakutan itu juga belum akan pasti akan ada gitu ya. Tapi gimana sih caranya supaya tidak terjadi hal yang serupa, entah itu dari pelaku atau orang lain. Kayak misalnya kadang tuh orang nggak punya kemampuan untuk bertahan atau membela diri ya melindungi diri tuh nggak punya. Kenapa kok tindak kekerasan itu bisa terjadi? Karena korban tuh juga nggak punya capability itu tadi untuk melindungi dirinya dia. Kayak aku selalu bilang nggak salah kalau kamu melakukan tindak kekerasan sama pelaku atau orang lain ketika memang orang lain duluan yang melakukan itu sama kamu. Karena kamu akan terlindungi sebenarnya secara undang-undang kalau itu yang terjadi. Jangan takut gitu. Jangan takut. Jangan takut. Itu pembelaan diri sebenarnya. Itu pembelaan diri sebenarnya gitu. Dan itu yang sekarang juga lagi dicanangkan gitu. Aku kalau ngomongin soal ranah psikologi ya Mas, sebenarnya kemampuan pembelaan diri, terus melindungi diri, kemampuan bertahan gitu ya, itu tuh harusnya udah mulai dikembangkan dari usia 3 tahun. Caranya? Ya kayak anak kecil misalnya, ayo kalau nanti papa pukul gini kamu nangis ya, misalnya gitu. Oh iya betul, berarti keberanian untuk apa? Mengcounter gitu. Mengcounter, gitu. Jadi makanya kan usia 2-4 tahun kan fase perkembangannya memang perkembangan fisik ya, yang harus dioptimalkan, motorik kasar, motorik halus gitu ya. Makanya jangan kebanyakan dipegangin gadget ibaratnya gitu ya anaknya, jadi diajak main di luar. Kalau mau pegang ini kamu harus balas nih gitu. Ya, itu anak akan jauh lebih bisa terhindar dari berbagai tindak kekerasan kalau dia punya pertahanan diri yang baik. Berarti juga itu salah satu ini ya, berarti apa namanya tuh hal yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya. Betul. Yang sebenarnya nggak yang beribet kayak wah anak harus gini. Simple, dia harus berani mengcounter untuk berdiri di kakinya sendiri. Betul. Iya. Kalau ini Mbak, kalau dari korbannya tadi untuk apa ya? Setelah dia tadi kan kebanyakan dari psikologisnya gitu. Iya. Gangguan gitu ya, ada pemikiran yang agak-agak mengganggu gitu. Iya. Ada nggak yang sampai ke arah depresi? Oh, ada. Ada memang yang kepikiran untuk mengakhiri hidup karena merasa sudah tidak suci. Karena kejadian tindak kekerasan seksual persetubuhan itu terjadinya udah dari mulai dia kelas mungkin paling parah tuh dari umur 5 tahun sampai 17 tahun. Coba. 12 tahun. Wow.
itu udah anggapan dia berharga untuk dirinya dia sendiri aja udah sulit untuk dia bangun gitu. Apalagi one day dia kepikiran untuk menikah misalnya, itu udah sulit gitu. Maksudnya itu belum terbangun sama sekali gitu. Proses healingnya gimana Mbak itu? Oh lama, saya harus membangun kepercayaan dirinya dia dulu, bahwa kamu tuh masih bisa berfungsi loh untuk dirimu sendiri. Coba misalnya kamu cita-citanya apa? Waktu itu saya tanya gitu aja, nggak tahu mau apa, udah nggak punya cita-cita Mbak gitu. Oke, itu saya ya mungkin tersinggung ya dengan pertanyaan itu, tapi kan itu bentuk asesmen. Oke, terus sekarang kegiatan kamu sehari-hari apa? Waktu itu dia kegiatannya cuman ngaji di rumah. Itu karena pendidikannya juga nggak tinggi. Terus saya tanya, kamu ngajinya di rumah atau ikut ke tempat tertentu gitu? Kebetulan beliau ini ikut di salah satu tempat tertentu. Oke, di sana ada yang ngajarin nggak? Atau kamu malah jadi guru di sana? Jadi dia bilang jadi guru ngaji. Oh ya bagus dong, berarti kan ada orang yang bisa kamu bantu untuk bisa ngaji. Nah, jadi ditumbuhkan rasa percaya dirinya itu pelan-pelan Mas. Karena nggak bisa tiba-tiba ngomong, tenang aja kamu masih berharga buat orang lain. Kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin mereka langsung menerima. Iya, padahal juga sebenarnya kalau orang awam lihat, cowok lihat gitu ya, wah cantik banget korban itu, cantik banget. Maksudnya ya mungkin orang ngomong, cantik gitu mau lah pasti gitu ya. Tapi enggak, ya karena dia sendiri itu punya rasa percaya diri, self esteem bahasa psikologisnya. Jadi penilaian diri yang buruk. Dia tuh menilai dirinya tuh udah buruk. Apalagi ngomongin rasa percaya diri. Kalau percaya diri itu kan lebih ke gimana kita tampil di depan orang gitu ya, gimana kita lebih. Biasanya orang juga nilai diri sendiri kayak overrated gitu kan, iya. Saya bisa segala macam nih ya. Padahal ketika keluar juga nggak pede. Iya gitu. Kita coba buat konklusi gitu Mbak. Konklusinya mungkin kayak apa yang menyebabkan bagaimana cara pencegahan supaya jangan sampai ada korban-korban lagi yang menjadi korban pelecehan seksual atau juga kekerasan seksual, dan juga supaya jangan sampai ada orang yang punya potensi sebagai pelaku jangan sampai dia melakukan kekerasan seksual. Ada nggak preventif yang harus kita lakukan? Oke, ini saya ngomongin dari lingkup korban adalah anak-anak dulu ya Mas ya? Iya, boleh anak-anak. Oke, anak-anak dulu. Jadi kalau tindakan preventif yang pertama, mau tidak mau orang tua di rumah harus sangat aware dengan kondisi anaknya. Jadi saya tahu kok orang tua pasti banyak kegiatan di luar bekerja gitu ya, tapi ketika di rumah tolong luangkan waktu at least cuma 1 jam sama anak untuk bertanya dan mendengar kepada anak. Jadi kayak tadi kegiatan di sekolah apa aja, ada yang bikin takut nggak, ada yang bikin nggak nyaman nggak. Nah seringkali anak tuh karena nggak punya ruang untuk bicara ini, untuk didengarkan, mereka nggak bisa ngomong. Mereka bingung, ini ada guru misalnya di sekolah begini perilakunya tuh wajar nggak sih? Misalnya anaknya mau tanya tapi kan nggak bisa bertanya gitu ya. Akhirnya dinormalisasi. Atau mungkin ada tetangganya bersikap aneh, nggak sempet tanya sama orang tua di rumah, dinormalisasi ya masih anak. Karena anak juga taraf kognitifnya kan berkembang ya, kemampuan berpikirnya juga berkembang. Jadi jangan dipandang anak tuh adalah orang dewasa dalam ukuran kecil gitu. Jadi punya ruang itu. Terus mungkin juga lebih aware sekali ketika anak itu mulai menarik diri dari lingkungan sekitar. Jadi misalnya suka menyendiri kamar, terus jarang berinteraksi dengan orang lain, itu juga harus sangat amat diawasi gitu. Takutnya memang dia sudah mengalami tindakan yang tidak nyaman. Berarti balik lagi tadi harus ada koneksi yang kuat antara orang tua dan anak tadi. Betul. Apalagi kalau anaknya perempuan. Seringkali yang saya lihat di orang tua korban Mas, mereka bilang kalau korban itu sering ke toilet misalnya gitu. Tapi nggak ditanya sama orang tua. Tapi nggak ditanya sama orang tuanya. Ntar setelah berapa lama baru ngomong kayak kalau pipi sakit gitu. Nah pengecekan kondisi-kondisi fisik terutama daerah intim organ intim anak itu juga penting. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Gitu. Itu penting. Takutnya ada hal-hal yang mungkin jadi indikasi penting karena kalau itu masih ada, itu di visum akan udah langsung keluar hasilnya. Itu kan kalau orang tuanya berfungsi secara normal. Iya. Kalau orang tuanya yang pelaku tidak, itu gimana nih? Misalnya kayak mungkin kita melihat di lingkungan kita gitu. Kayak preventifnya apa atau tanda-tanda apa yang harus kita waspadain gitu? Satu, kalau misalnya mungkin ya di lingkungan sekitar kita ada anak perempuan cuma tinggal sama bapaknya. Misalnya ibunya nggak ada. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita jadi tempat yang nyaman bagi si anak ini. Jadi pendekatan secara personal kepada anak supaya anak ini
kalau ada apa-apa mau cerita sama kita. Karena anak itu kan akan datengin orang yang bikin dia merasa nyaman ya. Gitu. Jadi kalau dia merasa tidak nyaman, dia nggak ke bapaknya, tapi dia ke kita tuh nggak apa-apa. Terus juga kasih wawasan bahwa kamu tuh cerita apapun tuh nggak apa-apa, nggak akan disalahkan, nggak akan dihakimi, nggak akan tuntar dimarahin gitu. Karena itu tuh jadi ketakutan juga bagi anak. Nanti kalau cerita dimarahin, kalau cerita jadinya rame gitu-gitu tuh anak tuh akan takut gitu. Terus juga saya sering sosialisasikan ke kecamatan atau ke kantor desa untuk tetangga-tetangga yang mungkin aware dengan pertengkaran tetangganya gitu ya. Boleh loh didatengin kayak Bu kalau misalnya mau curhat itu boleh datang karena di kecamatan di Kabupaten Malang di 33 kecamatan Kabupaten Malang itu insya Allah sudah ada satgasnya Mas. Berarti intinya kalau ada sesuatu yang nggak beres, jangan diem aja. Jangan diem aja gitu. Kasih perhatian ke sana dan korban juga harus sadar bahwa dia tuh butuh ruang untuk bicara. Gitu. Nah, kalau untuk yang korbannya perempuan, tadi kan anak-anak. Kalau perempuan gimana preventifnya? Kalau perempuan preventifnya jauh lebih banyak. Usia dewasa tuh mereka bisa langsung ke bidang PPA. Unit PPA kalau di kepolisian langsung lapor kalau misalnya tindak kekerasannya memang nyata terjadi dan ada bukti fisiknya gitu ya. Langsung datang minta visum itu bisa. Atau ke dinas terkait, kayak dinas pemberdayaan perempuan ini sama, atau ke dinas sosial itu juga boleh. Jadi melaporkan tindak-tindakan yang mereka yang terjadi pada mereka, atau mencari bantuan ke psikolog terdekat itu juga dibolehkan, asalkan memang ya ada dana gitu ya. Karena kan kalau ke dinas itu kan bisa free, tapi kalau misalnya memang butuh yang secara private, nggak terlalu lama prosesnya gitu. Karena kan kadang saya butuh segera, saya butuh penanganan yang cepat, nah itu better ke psikolog gitu. Maksudnya kalau misalnya supaya jangan sampai terjadi gitu Pak, pencegahannya gitu, preventifnya gitu, apa yang bisa dilakukan gitu. Karena kan kalau sekarang orang bilang kayak, baju terbuka, pantas saja orang akhirnya yang pelecehan gitu. Iya. Nggak bisa kayak gitu, orang juga pakai baju apapun juga, kalau yang namanya otaknya nggak beres juga pasti orang. Iya. Preventifnya apa ya? Preventif pertama itu adalah kesadaran dari masing-masing orang untuk bersikap sebagaimana dia mau diperlakukan. Oke. Jadi misalnya saya sebagai perempuan, Oke. kalau saya nggak suka dipegang ya saya harus menolak ketika dipegang. Gitu. Jangan jadi cewek menye-menye kalau kamu nggak mau digoda orang gitu loh ibaratnya. Dan kayak misalnya ini sering kali Mas terjadi gitu ya, kayak kenapa kok bisa terjadi tindak kekerasan itu gitu ya. Lah aku diajakin tuh ke kosannya temanku, laki-laki. Ya kalau kamu nggak mau nggak usah ikut gitu loh. Jadi jangan terus jadi apa ya bahasanya toxic positivity. Jadi mengiyakan semua hal yang diminta sama orang karena kamu nggak enak. Wah kalau itu panjang lagi tuh Mbak. Itu nanti panjang ceritanya kan. Tapi maksudnya people pleaser kan juga panjang lagi. Iya jadi orang yang people pleaser gitu kan maksudnya. Ketika diajakin kamu nggak enak, yaudah diikutin, tapi kamu nggak teka, tapi kamu nggak sadar hal buruk apa yang bisa terjadi di sana. Maksud saya kalau kamu nggak mau membatasi ya jangan ikut gitu loh. Kalau kamu ikut, harusnya kamu sudah punya kemampuan untuk itu tadi melawan, bertahan dalam kondisi buruk gitu kan, menyelamatkan diri itu harus punya. Karena kalau sudah dewasa, apalagi kan harusnya juga punya pemikiran kayak punya opsi-opsi gitu kan. Iya. Referensinya kan harusnya lebih banyak ya, dia mau ngapain gitu. Opsi dan konsekuensinya seperti apa. Iya, betul. Dia mau teriak dengan suara cemprengnya kalau cewek itu kan kedengeran pasti. Kenapa tidak dilakukan? Ditendang kan pelaku juga bisa. Kamu gigit tangannya juga bisa. Gitu. Ya, semoga inilah Mbak, semoga apa namanya? Sebenarnya saya ingin miris tuh yang anak-anak sih, maksudnya kayak misalnya lebih bukan yang membanding-bandingkan ya, tapi kayak kalau misalnya anak-anak yang pelakunya adalah orang tua sendiri tuh. Iya. Kayak ini mau harusnya kan orang tua itu adalah apa ya? Pelindung bagi anak ya. Support sistem yang gimana pun anak itu harusnya dia yang mendukung gitu. Tapi kalau malah dia yang menjadi perusaknya gitu. Itulah kenapa saya selalu sounding sama pengantin-pengantin muda aja, karena di dinas itu kan ada diska namanya, dispensasi kawin Mas. Saya kira nyanyi itu apa lagu apa namanya yel-yel itu Mbak, kan ada tuh. Nikah apa sih lagu Sakinah Mawaddah Warahmah? Oh. Yel-yelnya tuh saya lihat di TikTok. Wah, lucu orang ini. Iya, barusan kemarin nanganin memberikan konseling kepada pasangan muda yang memang mereka menikahnya baru secara siri karena usianya masih di bawah usia yang seharusnya gitu ya. Sangat muda. Ya sangat muda. Itu juga kemarin saya edukasi kalau jadi orang tua tuh nggak gampang. Zaman sekarang apalagi. Gitu.
Jadi orang tua itu nggak gampang, zaman sekarang apalagi. Ya, Ya. ya, itu yang harus dicatat. Iya betul. Tapi tidak gampang bukan berarti impossible, Mbak ya. Iya, bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti tidak mungkin. Jadi apalagi sekarang kan banyak menjadi orang tua, ada tuh pelajaran itu kayaknya di sosial media udah banyak gitu. Sudah sangat banyak sekarang. Udah sangat banyak gitu. Jadi orang tua udah mulai cerdas sekarang, kayak anak kecil MPASI tuh bagaimana, udah panjang nih ntar ceritanya ya kalau kayak gini ya. Harusnya lebih cerdas dan harusnya lebih bernurani. Gitu. Betul. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Mas Dian, Willy. sudah mampir di podcast ya Nawa Kreatif. Itu tadi obrolan kita bersama Mbak Dian Sudiono, psikolog di podcast. Ya, jangan lupa saksikan podcast di channel YouTube Malang Creative Center dan juga follow dan subscribe di semua sosial media juga, ada di TikTok, Instagram, dan apa lagi? Ada ya? Pokoknya semua sosial media deh, ada sana. Saya Willy Pramana, pamit. Bye-bye.